Si DE ini sempat dihubungi oleh pihak kerabatnya Revi. Nah, saat dihubungi, semua chatan tersebut sempat di-screenshot dan dibagikan di media sosial. Nah, namun nih geng, yang anehnya adalah ketika teman si Revi ini meminta kontak yang dihubungi terkait Revi, si inisial DE malah ngasih nomor Hong Kong. Nah, jadi ini benar-benar nggak nyambung. Si Revi kabarnya bakal dipekerjakan di Jepang, tapi kenapa nomor yang diberikan justru nomor yang berasal dari Hong Kong? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini pembahasannya adalah tentang sebuah kasus yang menurut gua cukup konyol, tetapi juga bikin kita tuh geleng-geleng. Kalian gak bakal nyangka kalau kejadian kayak gini tuh pernah terjadi. Coba bayangin aja nih geng ya, misalkan nih, kalian punya anak atau saudara lah gitu ya. Terus tiba-tiba saudara atau anak kalian ini izin untuk merantau ke negara tetangga. Tujuannya adalah untuk mencari nafkah, memperbaiki finansial keluarga gitu. Namun, tiba-tiba nih, anak atau saudara kalian itu menghilang gitu aja seperti ditelan bumi. Lalu setelah dinyatakan hilang, terus keluarga udah ikhlas gitu, dianggap udah meninggal walaupun udah nggak tahu di mana lagi gitu kan. Tiba-tiba tersiarlah kabar nih, kalau ternyata saudara atau anak kalian tersebut masih hidup, hanya aja kondisinya udah berbeda. Ternyata dia nggak merantau buat nyari nafkah dengan cara yang halal, tetapi justru dia melakukan tindakan kriminal dan dia akhirnya ditangkap lalu dipenjara. Itulah alasan mengapa dia hilang. Nah, ini adalah sebuah kisah nyata geng. Apa yang gue contohkan tadi ternyata benar-benar pernah terjadi. Dan kisah ini menimpa seseorang yang bernama Revi Cahya Sulihatun. Nah, mulanya nih ya, si Revi ini sempat viral di media sosial karena dia dikabarkan hilang setelah dia berpamitan untuk merantau ke Jepang. Setelah viral tersebut, netizen lantas memberikan banyak spekulasi yang mengarahkan kepada kalau sebenarnya Revi ini terlibat penyaluran TKI ilegal. Bahkan dirumorkan juga dia sudah meninggal dunia, diculik, terlibat perdagangan orang gitu. Nah, di tengah rumor-rumor liar tersebut dan kejanggalan-kejanggalan atas kasus yang menimpa Revi, baik netizen bahkan sampai pihak berwenang dari Indonesia pun tidak ada satupun yang mengetahui kabar dari Revi. Kemana sebenarnya dia menghilang, kemana sebenarnya dia pergi, hingga pada akhirnya secara mengejutkan Revi ini tiba-tiba muncul lagi ke publik dengan status sebagai seorang kriminal. Nah, tindakan kriminal apa yang dilakukan oleh Revi? Sekarang kita bahas secara lengkap kasus yang menggemparkan ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung bahas ke kronologi kejadiannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Revi? Nah, jadi geng, semuanya berawal pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Jadi jagat media sosial, khususnya di Facebook dan Twitter atau X, itu tiba-tiba jadi ramai lantaran ada seorang perempuan yang sudah lama hilang secara misterius setelah dia merantau ke Jepang. Dan perempuan tersebut bernama Revi Cahya Sulihatun. Kabar tersebut mulanya diketahui dari unggahan akun Facebook yang bernama Lydia Permatasari yang membagikan soal hilangnya Revi di grup Backpacker Internasional. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri postingannya. Dan seperti yang tertera di sana, Revi ini tidak bisa dihubungi dalam kurun waktu lebih dari 12 jam saat postingan tersebut dibuat. Nah, Revi dikabarkan terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pada hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 pukul 1.55 waktu Malaysia dan tiba di Bandara Internasional Kansai Osaka pada jam 9:35 waktu Jepang. Nah, menurut informasi yang dibagikan oleh Lydia, Revi ini sempat memberikan kabar kepada Lydia bahwa dia sudah mendarat di Jepang dan menunjukkan foto stempel keimigrasiannya yang disahkan pada 10 Juni tahun 2024. Nah, cuman ya, setelah itu dia tidak bisa dihubungi lagi, geng. Si pemilik akun yang bernama Lydia ini juga membagikan informasi bahwasanya Revi ini datang ke Jepang dengan menggunakan visa kunjungan jangka pendek, yaitu hanya untuk 15 hari dengan tanggal keluar dari negara tersebut pada 25 Juni tahun 2024. Dalam postingan itu, Lydia mengatakan
mengatakan kalau dia sudah menelpon Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI yang ada di Jepang. Namun, pihak KBRI berdasarkan pernyataan si Lydia ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hilangnya Revi. Jadi, ya diusahakan, tapi sejauh ini belum ada tindakan yang membuahkan hasil. Lalu kemudian geng, kemungkinan gara-gara kasus hilangnya Revi ini disebarkan di media sosial, jadilah kekuatan dari berita yang diviralkan. Secara tiba-tiba, hilangnya Revi ini menjadi pusat perhatian. Pihak jajaran Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI akhirnya bergerak mencari fakta terkait kabar WNI yang hilang di Jepang ini. Tepatnya, 4 hari setelah hilangnya Revi ini, Direktur Perlindungan WNI Kemlu menginformasikan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Osaka telah menerima informasi mengenai hilangnya Revi dan tengah mencari informasi nomor kontak keluarga untuk penanganan perlindungan lebih lanjut. Jadi benar-benar ditangani di saat itu. Kabar hilangnya Revi ini jadinya ramai banget nih geng. Nah, di antara warganet yang ramai berkomentar soal hilangnya Revi, mulai bermunculan komentar-komentar yang mencurigai bahwa ada cerita lain di balik hilangnya Revi ini geng. Informasi ini gue dapatkan dari sebuah tweet yang dibuat oleh akun yang bernama Lubeka Micha. Nah, jadi akun Lubeka Micha ini memang merupakan salah satu akun yang signifikan dalam menyebarkan kabar hilangnya Revi. Tapi dia juga turut meng-highlight kejanggalan demi kejanggalan yang dinotis oleh netizen nih geng. Nah, salah satunya datang dari komentar Facebook dengan username berinisial DM. Jadi geng, setelah melihat kronologi yang disampaikan oleh Lydia nih soal hilangnya Revi, si pemilik akun DM ini berasumsi kalau Revi ini bisa saja ikut penyaluran TKI secara ilegal alias pakai jalur yang curang gitu, bukan jalur resmi. DM juga mengatakan kalau Revi ini pakai visa turis untuk kerja di luar negeri. Apalagi kata dia, Revi sudah pernah bekerja di Turki dan juga Malaysia. Nah, kemungkinan nih geng, sebagai catatan untuk menjawab kenapa si DM ini bisa bilang Revi itu pakai visa turis, gara-gara akun Facebook yang sempat menyiarkan hilangnya Revi di Osaka, yaitu Lydia Permatasari, membagikan informasi terkait visanya Revi yang hanya untuk kunjungan jangka pendek tadi, yaitu cuma 15 hari. Nah, makanya langsung si akun DM ini mencurigai kalau Revi ikut penyaluran TKI ilegal. Tapi fakta sebenarnya bukan kayak gitu geng. Nanti kita bakal jelaskan, bakal ceritain di belakang nanti ya fakta yang sebenar-benarnya. Walaupun sebenarnya ya si Revi ini juga curang menggunakan visanya, tapi ada faktor lain yang membuat Revi ini menghilang. Terus geng, di data yang dia unggah, Revi ini masuk ke Osaka dengan visa wisata. Tenggat waktu Revi tinggal di Osaka hanya sampai 25 Juni 2024, terhitung sejak dia tiba di sana. Nah lalu geng, yang bikin ngerinya lagi adalah si pemilik akun DM ini juga bilang kalau Lydia yang memposting kabar hilangnya Revi itu kemungkinan besar adalah penyalur TKI ilegal. Soalnya nih geng, berdasarkan user-user Facebook yang ada di sana dan klaimnya si DM ini, orang yang bernama Lydia setelah dikonfirmasi malah defensif dengan cara mengunci akunnya. Jadi kayak nggak mau ditanya-tanyain, nggak mau diwawancara, nggak mau dikulik gitu. Bahkan ada beberapa komentar yang mengkonfrontasi dia, itu juga dikatakan sampai dihapus oleh si Lydia ini. Nah jadi makanya si pemilik akun yang bernama DM justru curiga sama Lydia ini. Lalu si DM ini juga mengatakan kalau korban yaitu Revi memang sejak awal bakal ditarik ke Hong Kong. Sementara fotonya pas di Jepang itu cuma buatan aja sewaktu dia lagi di Kuala Lumpur, yang merupakan lokasi Revi sebelum terbang ke Jepang. Jadi intinya nih ya, menurut si DM ini, Revi terjebak kasus human trafficking. Nah jadi emang agak serem nih dugaan dari si pemilik akun yang bernama DM, dan bahkan dia sampai menuduh kalau yang melakukan human trafficking itu adalah si Lydia, dan kemungkinan Lydia ini panik ketika si Revi hilang. Nah lanjut lagi nih geng. Terus geng, ternyata ada juga beberapa komentar lain yang seolah turut mendukung asumsi dari si DM ini. Jadi nih geng, kalau berdasarkan pantauan dari akun Lubeka Micha, si Revi ini harusnya nggak pergi ke Jepang sendiri, tapi pasti ada temennya. Nah temannya ini diisukan berinisial DE. Si DE ini sempat dihubungi oleh pihak kerabatnya Revi. Nah saat dihubungi, semua chatan tersebut sempat di screenshot dan dibagikan di media sosial. Nah namun nih geng, yang anehnya adalah
ketika teman si Revi ini meminta kontak yang dihubungi terkait Revi, si inisial DE malah ngasih nomor Hong Kong. Nah, jadi ini benar-benar nggak nyambung. Si Revi kabarnya bakal dipekerjakan di Jepang, tapi kenapa nomor yang diberikan justru nomor yang berasal dari Hong Kong? Nah, ini semua terlihat jelas dari kode awal yang tertera di nomor tersebut. Misalkan kayak kita tuh di Indonesia kan +62. Nah, Hong Kong itu beda lagi tuh, geng, yaitu +852. Nah, lalu kawannya si Revi ini sudah mendapatkan nomor yang bisa dihubungi yang berasal dari Hong Kong ini. Nah, ternyata nomor tersebut adalah nomor si penjemput Revi ketika dia tiba di negara tempat dia bekerja. Lalu ketika dihubungi, nomor yang berasal dari Hong Kong itu dijawablah oleh si yang punya. Nah, anehnya ya, si yang punya nomor itu malah berkata kalau dia nggak kenal Revi sama sekali dan bahkan nggak pernah ke Jepang katanya. Nah, disinilah informasi tentang Revi ini semakin carut marut dan pihak keluarga serta rekan-rekannya jadi kebingungan harus mencari Revi kemana lagi. Lalu yang ngerinya nih, geng, ada seorang user Facebook yang mencoba menelusuri datanya Revi dan dia mendapatkan fakta bahwa Revi ternyata terdaftar di dalam perusahaan Cina yang bernama Lotto dengan email kantor dan nomor handphone yang tertera di postingan yang statusnya adalah hanya check-in. Nah, di hotel yang sebelumnya juga sempat disebutkan oleh si DE, teman Revi yang semestinya turut ikut ke Jepang bareng dengan Revi. Waduh, ini benar-benar semakin membingungkan kasusnya. Lalu dari situ nih, geng, spekulasi liar mulai berdatangan. Lydia yang memposting kabar hilangnya Revi pertama kali pun mulai dicurigai oleh netizen bahwa dia bukanlah kakak dari Revi. Dan kecurigaan tersebut ternyata benar, geng. Lydia ini akhirnya menjelaskan kalau dia itu bukanlah kakak kandung atau kakak sedarah dari Revi, melainkan dia hanya ya kakak-kakaan lah, teman aja gitu. Dan mereka berdua dikatakan suka saling tolong-menolong, ya sebatas deket doang. Ini menurut penjelasan si Lydia. Lalu kemudian gak cuma itu, geng, si orang yang berinisial DE yang sebelumnya gue ceritakan, ternyata ada user lain di Facebook yang mengaku sebagai kakaknya si DE. Nah, orang yang mengaku sebagai kakaknya si DE ini kurang lebih intinya mengklaim bahwa Revi memang adalah pekerja ilegal, tapi bekerjanya bukan di Jepang, melainkan di Malaysia, dan dia bekerja di sana dengan posisi memakai visa turis. Nah, lalu, geng, si inisial DE kalau menurut orang yang mengaku sebagai kakaknya ini itu dimintai tolong oleh Revi untuk membuatkan visa turis ke Jepang lantaran sudah overstay di Malaysia. Nah, jadi tujuan dia tuh bukan ke Jepang kalau menurut si kakak dari inisial DE ini. Lalu, si kakaknya itu juga bilang lagi, si inisial DE selain dimintai tolong oleh Revi untuk membuatkan visa turis, Revi juga sempat meminta tolong si inisial DE untuk menghapuskan stamp ban-nya dia yang ada di dua negara, yang salah satunya adalah Malaysia. Nah, stamp ban itu semacam tanda untuk seseorang yang sudah dilarang masuk ke suatu negara dengan batas waktu tertentu. Ya, istilahnya itu semacam blacklist gitu, geng. Dan ini biasanya gara-gara orang tersebut melakukan pelanggaran. Lalu, geng, orang yang mengaku sebagai kakak dari inisial DE juga mengatakan kalau adiknya alias si DE itu punya kenalan orang imigrasi, makanya bisa dimintai tolong oleh Revi untuk membuatkan visa turis sampai dengan menghapus stamp ban milik Revi tersebut. Katanya sih gitu ya. Nah, namun, geng, dari statement tersebut netizen beranggapan kalau statement membuat visa sampai bisa menghapus stamp ban itu rasanya aneh sekali dan sangat mencurigakan. Jadi janggal, kayak mengada-ngada gitu. Harusnya nih ya, kalau sudah overstay dan juga di ban di Malaysia, Revi udah nggak bisa lagi masuk ke sana. Tapi ini Revi bisa tetap masuk ke Malaysia bareng dengan si inisial DE. Terus visa turis yang dipakai ke Jepang oleh Revi itu yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang menjadi penjamin? Ya nggak mungkin kan kalau dia bikin visa turis ke Jepang tanpa penjamin. Sedangkan visanya Revi ini aja harus diurus oleh si inisial DE. Nah, harusnya nih ya, di saat sudah seheboh ini, si inisial DE ini akan lebih baik jika muncul ke permukaan atau menampakkan dirinya ke publik daripada diwakilkan oleh orang lain terus. Nah, tapi si inisial DE ini dikatakan sedang shock karena dia dituduh oleh netizen sudah menjual Revi. Makanya dia memilih untuk bersembunyi. Tapi kemudian, geng, si inisial DE ini sempat bikin klarifikasi di akun Instagram keduanya dia yang bernama @klarifikasi_saya dengan statement yang masih sama bahwa dia hanya bertugas mengurus visa Revi dan menghapus stamp ban di paspornya, dan dia merasa terdampak dengan segala tuduhan dari netizen kepada dia yang menuduh kalau dia itu sudah menjual Revi. Nah, kalau kalian mau lihat secara detail nih klarifikasinya, bisa langsung aja mampir ke akun tersebut, ini gue terain.
Klarifikasi si inisial DE itu dibuat pada tanggal 14 Juni tahun 2024, geng. Nah, di tanggal yang sama pula, akhirnya datang kabar dari Kemenlu dan juga KJRI yang ada di Osaka bahwa mereka sudah menemukan informasi mengenai keberadaan Revi. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bernama Bapak Judah Nugraha pada 14 Juni tahun 2024. Sebenarnya nih, geng, tanggal ditemukan Revi ini bukan di tanggal 14, melainkan di tanggal 10, 4 hari sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ya, ketika netizen sedang gencar-gencarnya menelisik keberadaan dan latar belakang hilangnya Revi, aslinya Revi ini sudah ditemukan di tanggal 10 Juni 2024 di Bandara Internasional Kansai Osaka, tepat setelah Revi ini menginjakan kakinya di bandara tersebut. Jadi baru sebentar nyampe di Jepang, dia ini udah dinyatakan hilang. Baru setelah 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 12 Juni tahun 2024, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI yang ada di Osaka mengetahui posisi Revi. Jadi kedeteksi lah posisi Revi itu di mana. Dan KJRI bisa tahu posisi Revi ini karena pihak mereka mendapatkan surat dari Kejaksaan Distrik Osaka terkait penangkapan Revi di Bandara Internasional Kansai pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Nah, namun di saat itu KJRI baru bisa menemui Revi justru pada tanggal 19 Juni. Jadi bisa dikatakan ya, di saat netizen sedang saling nuduh sana, nuduh sini, membuat spekulasi sendiri, sebenarnya Revi udah ditemukan dan pihak KJRI itu cuma menunggu waktu luang untuk bisa menjenguk Revi. Nah, namun nih geng ya, belum diberitahukan nih apa penyebab Revi ini bisa ditahan oleh otoritas Jepang. Nah, jadi di saat itu pihak KJRI belum mempublish semuanya dan diem-diem aja. Sementara netizen udah saling bertikai dan saling tuduh satu sama lain. Lalu geng, karena ada kabar burung soal Revi yang menjadi TKI ilegal, Revi dikatakan pakai visa turis untuk kerja, bahkan sampai dia dikatakan kena ban di suatu negara, akhirnya semuanya mencuat dan beberapa media pun mulai mengkonfirmasi rumor-rumor tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, berdasarkan pernyataan dari pihak yang berwenang, tujuan sebenarnya Revi ini datang ke Jepang adalah untuk bekerja. Informasi itu didapat dari pihak keluarga yang dihubungi, tapi pihak berwenang masih belum bisa memastikan apakah kasus ini terindikasi dengan praktik penyaluran tenaga kerja Indonesia yang ilegal atau bukan. Nah, di saat itu pihak kepolisian masih mencoba untuk mendalami kasus ini. Lalu terkait apakah Revi ini benar-benar mendapatkan stamp ban di Malaysia, pihak berwenang tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut sebab data itu hanya dimiliki oleh otoritas negara terkait, yaitu Malaysia. Nah, tapi nih geng, stamp ban itu tidak dibubuhkan di paspor fisik, melainkan tercatat lewat sistem keimigrasian. Karena data blacklist nih, tiap negara itu bersifat rahasia, sehingga hanya negara tersebut yang mengetahui apakah orang yang bersangkutan masuk ke dalam daftar yang di blacklist atau enggak. Nah, jadi geng, kalau ada orang yang bisa memasuki suatu negara yang mengeluarkan larangan tersebut, padahal batas waktu stamp ban-nya berakhir, berarti itu dia ada indikasi terlibat dengan orang dalam. Kalau nggak mungkin dia bisa masuk. Nah, pernyataan pihak berwenang ini rada tumpang tindih dengan pernyataan si inisial DE yang sebelumnya sudah gue jelaskan, yang mana dia dimintai tolong sama Revi untuk hapus stamp ban-nya, yang artinya si inisial DE ini memanfaatkan kekuasaan dari salah satu kenalannya atau orang dalam untuk berbuat curang. Nah, makanya nih, kalau menurut gue nih geng ya, pihak berwenang sekaligus dengan pihak kepolisian sepertinya harus turut memintai keterangan dari si inisial DE, karena pengakuannya dia ini itu sudah mengarah kepada tindakan kriminal gitu geng. Oke, kita balik lagi nih. Nah, jadi Revi ini sudah diketahui keberadaannya oleh pihak KJRI, yaitu dia ternyata ditangkap oleh otoritas Jepang. Nah, tapi di saat itu belum ada kejelasan apa alasannya Revi ini ditangkap. Lalu tiba-tiba tanggal 4 Juli tahun 2024 mulailah beredar kabar bahwa ternyata Revi ditangkap oleh otoritas Jepang karena dia ketahuan membawa 1,5 kg narkotika ke negeri Sakura tersebut. Wah, gila banget nih orang. Nyari kerja ya kan susah-susah, udah bisa keluar negeri jadi TKW, jadi TKI, malah jual narkotika. Tapi di saat itu ini baru sebatas rumor nih. Yang mana menurut rumor tersebut, Revi ini diketahui membawa narkotika dari Jakarta dan sempat transit di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Nah, jadi menurut media nih ya, kronologi sebenarnya nih, berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga dikatakan awal mula Revi ini berangkat ke Osaka, Jepang itu karena ditawari oleh temannya untuk kerja di restoran di sana. Lalu ibunya Revi ini
ini mengatakan kalau teman Revi tersebut juga menjanjikan biaya sekolah bahasa Jepang selama 1 bulan. Nah, atas dasar itulah Revi ini berangkat ke negeri Sakura tersebut. Dan Revi berangkat dari Jakarta pada tanggal 9 Juni tahun 2024. Dia kemudian sempat transit di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 jam 1.55 dini hari. Lalu dia kemudian melanjutkan perjalanan ke Jepang dan sampailah dia di Bandara Internasional Kansai Osaka pada 9.35 pagi. Nah, lalu tidak lama setelah dia mendarat di Jepang, dia tiba-tiba ditangkap karena ketahuan membawa sekitar 1,5 kg narkotika di dalam kopernya. Jadi dia sudah membungkus narkotika tersebut sedemikian rupa. Ada-ada aja nih, geng. Tapi yang epicnya nih geng ya, si Revi ini kan udah ketangkap nih gara-gara ketahuan bawa 1,5 kg narkotika gitu. Dan di Indonesia, terkhususnya di kampungnya dia ini justru sudah dianggap hilang. Jadi dianggap tidak ada kabar sama sekali. Nah, padahal dia ditangkap, di penjara gitu. Tapi nih, usut punya usut, ternyata koper yang berisikan narkotika seberat 1,5 kg tersebut dikatakan bukanlah milik Revi. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, itu punya siapa? Nah, jadi jawabannya adalah sesuai dengan yang dicurigai atau dikatakan di dalam tweet sebuah akun yang bernama Lube Kamicha. Dikatakan kalau Revi ini memang dari awal pergi ke Jepang itu nggak sendiri, melainkan ada temennya. Dan ternyata koper yang berisikan narkotika tersebut adalah punya temannya Revi. Dan Revi diminta untuk membawa koper temannya itu menuju ke Jepang. Sementara kopernya Revi sendiri dibawa oleh temannya. Jadi ketukar gitu, geng. Hal ini justru mencurigakan sekali, geng. Karena kok bisa gitu Revi malah tukeran koper dengan temannya? Apa dia nggak curiga? Apa dia nggak sayang sama barang-barangnya dia? Nah, ini agak sedikit janggal. Dan menurut keterangan Revi, dia mengatakan kalau sebenarnya dia itu mau nolak permintaan temannya itu. Cuma di situ dia posisinya nggak enak dan agak segan, soalnya semua biaya akomodasi Revi itu berasal dari si temannya tersebut. Jadi dia ini ditanggung lah semuanya. Dan Revi serta temannya tersebut berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka berdua sepakat akan bertemu di Jepang. Tapi nih geng, naas bagi Revi, dia malah ditinggal sendiri dengan koper milik temannya tersebut. Dan temannya itu beralasan kalau dia harus pergi ke Hong Kong terlebih dahulu, soalnya ada urusan di sana. Jadilah Revi ini terjebak dengan koper yang berisikan narkotika tersebut. Kalau dari sini geng, kronologi resmi ini bisa kita kaitkan ke tweetnya si akun Lube Kamicha, yang mana sebenarnya bisa dikatakan lumayan ada benang merahnya. Misalkan ya, sebelum diberitakan secara resmi, Revi itu memang diisukan pergi ke Jepang dengan temannya. Mulanya kan yang diisukan itu adalah si inisial DE, tapi memang masih belum dikonfirmasi secara resmi apakah si inisial DE itu benar-benar adalah orang yang sama dengan temannya Revi yang mengakomodasi segala keperluan Revi menuju ke Jepang dan yang meminta untuk menukar koper nih. Nah, ini masih belum diketahui. Cuma yang jadi pertanyaannya lagi adalah apakah si inisial DE ini tahu menahu soal si Revi yang menjadi korban penyelundupan narkotika tersebut. Dan kalau kita lihat lagi ya, pernyataan dari si inisial DE di akun Instagram @klarifikasi_saya, si inisial DE ini mengatakan kalau sebelum Revi berangkat ke Jepang, Revi sempat membawa teman-temannya menginap di hotel tempat Revi dan DE menginap untuk sementara selama mereka di Malaysia. Nah, DE ini mengklaim kalau dia tidak kenal sama sekali dengan teman-teman yang dibawa oleh Revi ke hotel tersebut. Dia di saat itu ya cuma diam-diam aja katanya. Tapi yang perlu di-highlight nih geng ya, dalam pernyataan si inisial DE adalah Revi dikatakan juga bertemu dengan temannya yang lain untuk mengambil barang-barangnya yang ada di Malaysia untuk kemudian dibawa pindah ke Jepang. Soalnya nih geng, barang yang dimaksud tersebut adalah barang-barang just tipan temannya dan mesti dibawa ke Jepang. Sementara sisanya dia kirim ke rumahnya yang ada di Kebumen. Nah, kalau kita cocok logika nih ya geng, bisa aja sebenarnya narkotika seberat 1,5 kg tersebut sudah ada di hotel yang merupakan tempat menginapnya si DE dan Revi. Dan DE ini juga termasuk saksi mata yang turut menyaksikan pelaku yang sebenarnya yang membawa narkotika tersebut ke sana. Nah, namun geng, balik lagi nih, sampai saat ini kasus Revi ini masih dalam penyelidikan. Semua pernyataan Revi itu belum bisa diterima oleh pihak berwenang dan diperkirakan pemeriksaannya
hanya akan memakan waktu lebih dari 1 bulan. Nah, jadi sayang banget nih geng ya, kita masih belum bisa mengetahui narkotika seberat 1,5 kilogram tersebut. Kemudian apakah itu termasuk sindikat atau Revi memang sejak awal adalah kurir namun hanya aja kali ini dia apes gitu. Ya nggak ada yang tahu. Karena sampai saat sekarang ini semua fakta tentang kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait. Tapi geng, sebenarnya pihak migran dari Indonesia, Kementerian Luar Negeri dan juga BNN memang sedang concern untuk kasus persoalan WNI di luar negeri yang berkaitan dengan narkotika geng. Soalnya dikabarkan ada sekitar 165 orang WNI yang terancam mendapat hukuman mati di luar negeri gara-gara kasus narkotika. Dan sebagian besar dari mereka menurut data Kemlu ditangkap di sejumlah negara karena menjadi kurir narkotika. Nah, ini kemungkinan besar Revi adalah salah satu orangnya. Dan paling banyak di Malaysia ada 155, kemudian Arab Saudi ada 3, dan di Uni Emirat Arab ada 3, Laos ada 3, dan di Vietnam ada 1. Yang 155 di Malaysia tersebut mayoritasnya itu karena kasus peredaran narkotika, dan yang kedua kasus penghilangan nyawa. Nah, itulah dia geng pembahasan kita hari ini. Bisa dijadikan pelajaran juga ya, supaya berhati-hati dimanapun kita berada, terutama kalau kita lagi di luar negeri. Gak ada yang tahu ya kalau nasib kita di luar negeri, tiba-tiba kita kejebak di sana nggak bisa pulang, ya kemana harus mengadu? Bisa-bisa mati kelaparan di negara orang. Dan hati-hati juga nih, buat kalian jangan sampai mau pakai visa turis untuk bekerja di luar negeri, karena lebih banyak negatif atau kekurangannya ketimbang untungnya geng. Mending ya ikuti aturan yang memang resmi dan tidak melanggar prosedural resmi atau hukum. Nah, itu dia geng, kisah dari Revi yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ternyata setelah ditemukan dia sedang menjalani sanksi hukuman kurungan karena diduga memiliki narkotika seberat 1,5 kg. Nah, gimana tuh geng menurut opini kalian tentang pembahasan kita kali ini? Apakah menurut kalian Revi ini benar-benar kurir atau dia hanya terjebak? Coba tinggalkan komentar di bawah.